semuanya. Terima kasih Bapak hadir di Polsek sini. Saya di sini selaku Kapolseknya. Kemarin saya mohon maaf Pak. Kemarin saya tidak berada di tempat karena kebetulan kemarin saya dipanggil oleh Bapak Kapolres untuk diputusi Ibu untuk melakukan Zoom meeting. Di situ salah satunya bahwa sepulang saya di sini, sebelum saya tahu bahwa bapak-bapak itu hendak tahunya berada di tempat kita ini, itu pertama perintah daripada Bapak Kapolres bahwa untuk seluruh Kabupaten Kapuas Hulu, bahkan seluruh Indonesia, satu itu untuk menindak illegal mining, yaitu masalah peti. Kita tindak, terutama peti yang berada di hutan lindung, dan limbahnya itu sangat mengganggu pencemaran daripada masyarakat. Maka dari itu Pak, terima kasih sekali dengan adanya Bapak momennya yang sangat tepat, kita sama-sama bergerak bagaimana illegal logging, tidak ada illegal mining, tidak ada lagi berada di wilayah Seberuang. Itu Pak, itu target saya. Jadi kemarin saya sudah bermusyawarah sama anggota untuk besok pagi saya akan timbulkan sprint untuk datang ke lokasi. Kami beri kesempatan untuk berhenti, untuk mengemas semuanya mesin. Setelah itu kami akan lagi datang bersama Musikpika 1 minggu atau 4 hari kemudian. Apabila mereka tidak melakukan himbauan daripada Kapolsek beserta Musikpika, maka akan dilakukan penindakan hukum. Masalah penindakan hukum Bapak biar ngerti semuanya, Pak Idi biar ngerti semuanya. Untuk Polsek ini sifatnya hanyalah sosialisasi Pak. Itu kewenangannya berada pada Polres. Itu yang menangani adalah bagian tindak pidana tertentu. Ada Pak. Nanti kalau memang tidak berhenti, saya minta dukungan bapak-bapak untuk menghadap pimpinan kita. Illegal logging, illegal mining tidak ada lagi di wilayah Seberuang, dan tidak ada lagi ada wilayah-wilayah kita yang keruh akibat daripada peti. Karena saya sudah sampaikan sama pimpinan kita bahwa ada 6 desa yang betul-betul setiap hari itu menggantungkan air daripada sungai itu. Mereka untuk mencuci, mereka untuk masak, bahkan mereka untuk mandi, bahkan habitat ikan. Itu informasi di Sungai Seberuang ikan itu sangat banyak. Nah, ini Pak, saya minta bantuan bapak-bapak sekalian, mumpung ini pas momennya bagus, bukan hanya peti saja Pak. Masalah perjudian mau saya sikat di sini. Ini perintah pimpinan. Yang kemudian masalah gas subsidi, ada penyimpanan, sampaikan sama kami Pak. Kalau kami tidak mampu Pak, kami bisa minta bantu dari Polres. Yang selanjutnya masalah BBM yang bersubsidi, itu Pak. Nah, ini Polri akan bersih-bersih Pak. Pertama masalah peti, yang kedua masalah perjudian, yang ketiga masalah gas bersubsidi dan BBM bersubsidi. Jadi Pak, selama ini Pak Idi, kami itu sudah berupaya. Berapa kali saya datang ke Nangasapa Pak, pernah saya datang sendiri tanpa membawa anggota Pak. Tanpa saya membawa anggota, dan mereka tidak tahu kalau saya adalah Kapolseknya di situ. Maka waktu itu Pak Idi ada SMS sama saya, ucapan terima kasih, tidak tahunya muncul kembali Pak Idi. Nah, ini untuk ini mungkin masyarakat sini sudah tidak lagi yang sifatnya ditoleransi. Kalau toh memang ia masih berbuat seperti itu, dengan terpaksa Polsek harus melakukan penindakan secara hukum. Contohnya di Mentebah, contohnya di Buyan Tanjung, contohnya di Pengadilan. Apa tidak kalau hanya Seberuang? Kalau yang di Mentebah, di Buyan Tanjung dan di Pengadilan itu tidaklah separah akibat yang diderita oleh masyarakat Seberuang.
Karena saya cek semua sungai sampai Seturuan itu keruh. Dan satu lagi informasi bahwa ini bukan hanya di Desa Nanganyawa, tidak taunya berada di Bligai. Jadi itu sungai apa itu Pak ya? Keruh. Akhirnya tuh nangannya ke Sungai Seberuang. Jadi inilah Pak yang akan rencana kami minta dukungan Bapak. Bila perlu Bapak nanti bersama Muspika kita ke Nangasawa sebagai perwakilan seperti apa action kita ke sana. Kami kemarin terakhir Pak melakukan pertemuan, bukan yang mudah Pak mengumpulkan mereka Pak. Saya tunggu sampai 3 jam. Saya mau ketemu Pak Kapolsek, mau ketemu siapa yang punya mesin. Saya mau lihat. Kalau saya ngomong sama orang yang tidak punya mesin, percuma saya. Saya tunggu Pak, akhirnya semuanya hadir Pak. Ada dokumentasinya kalau tidak salah tanggal 10. Nah, tolong ambilkan dokumentasi yang itu saya masih ini mau saya buat laporan Pak. Karena apa? Untuk Polsek seluruh Kapuas Hulu Pak, itu yang sudah melakukan penangkapan. Tidak ada orang yang Polsek yang melakukan penyitaan yang alat itu, tidak ada Pak. Tidak ada Polsek yang melakukan pembakaran di tempat lokasi Pak. Hanya Polsek sini Pak yang sudah melakukan pembakaran di lokasi. Berarti kalau memang mereka tidak taat sama kita, berarti mereka yang mencari penyakit sendiri. Itu undang-undangannya pun cukup Pak, masalah itu. Dari pemilik modal pun bisa kita kenakan. Maka kami Pak, saya selaku Kapolsek di sini saya berkomitmen bahwa saya akan bergandeng tangan dengan masyarakat. Saya minta dukungan masyarakat. Masalah yang besar saya kecilkan, yang kecil saya habiskan. Apa boleh buat kalau itu tidak bisa dengan terpaksa Pak. Saya baru berapa minggu datang ke sini Pak. Saya sudah membawa proses orang sampai pengadilan. Kalau untuk penyelesaiannya sudah banyak Pak, saya selesaikan Pak. Dan di sini tidak ada yang namanya Kapolsek minta duit, tidak ada, semuanya gratis. Tidak ada Kapolsek yang masuk angin, itu tidak ada. Tidak ada Pak. Saya hanya ingin membuat kenang-kenangan bahwa suatu saat saya pindah, saya tuh masih punya kawan bapak-bapak semuanya. Itu saja. Anak saya sudah menjadi pegawai negeri. Rumah saya 3 Pak. Di Pontianak ada, di Putus Sebo ada, di Semangut ada Pak. Saya dalam arti saya sudah bersyukur Pak. Itu. Saya sudah bersyukur. Saya tidak mencari apa-apa Pak. Anak Sandi saya bawa ke Polres sebagai bukti saya bahwa saya sudah, dan ini sudah ada surat perjanjian Pak. Enggak taunya surat pernyataan, dan ini pun sudah dilakukan segala macam pembakaran semuanya. Nanti akan saya bawa Pak sama Pak ya. Kita sangat serius Pak. Saya pun tahu kalau kita tidak ada air. Jadi sekali lagi Pak, saya selaku Kapolsek di sini, saya minta bantuannya sama bapak-bapak semuanya. Dalam kasus apapun, contoh kemarin saya melakukan penangkapan Pak, sepeda motor pun atas bantuan Pak Kadus di Sungai Dusun Aping. Itu. Inilah gunanya kita ada Android, adanya HP. Sekali lagi, kalau untuk Kapolsek tidak mudah masuk angin, Pak ya. Insya Allah dukung saya Pak. Mumpung saya jadi Kapolsek, mumpung saya di pejabat, saya punya kemenangan, saya akan melakukan dengan yang terbaik. Kalau saya S1, saya bisa melakukan penangkapan, saya bisa melakukan tanda tangannya Pak. Penyitaan. Inilah Pak, karena apa? Kehati-hatian kita Pak. Jadi nanti ini saya akan komunikasi sama pimpinan dan saya akan berjanji berusaha semampu saya dan sekuat saya bagaimana Nangasawa nanti bisa berhenti. Bukan hanya di Nangasawa, Nanganyawa. Termasuk datanya sekarang ada di Bligai Pak. Ya, karena di Nanganyawa ada penindakan ya kerjaan di Bligai. Kalau seperti itu Pak, kita Pak di sini semua masyarakat Kapuas Hulu seperti bapak-bapak semuanya, mereka banyak yang dirugikan oleh air kayak gitu Pak. Tapi di sini memang sangat urgent sekali, karena di sini tidak ada bukit yang untuk jadikan air ledeng. Untuk daerah 6 desa itu, mereka ini berada di dataran yang rendah. Kalau ada banjir, dia cepat kena banjir. Jadi kita ini datang ke sini, kita tidak beradu argumen. Yang jelas, saya minta dukungannya
minta doanya. Nanti saya bersama warga saya, bersama orang Muspika, kami akan bergerak secepat mungkin. Secepat mungkin Pak. Besok pagi saya, hari ini juga Bapak sepulang dari sini saya buatkan surat perintah anggota saya untuk ke Nanganyawa. Nah, kemudian saya koordinasi sama Muspika. Kemarin pun saya sudah koordinasi sama Pak Muspika, langsung datang sama Ibu Camat, dan saya sudah komunikasi lewat HP sama Pak dan Ramil. Ini Pak, saya akan prioritaskan Pak. Walaupun kami ini banyak yang perlu dikerjakan, termasuk karhutla, termasuk vaksinasi dalam minggu ini Pak. Tapi untuk besok pagi saya timbulkan sprint untuk langsung ke Nanganyawa. Nanganyawa. Saya minta dukungannya, termasuk Pak Yo, mudah-mudahan menjadi pompa semangat aparat kami. Kalau memang dia tidak mau, saya akan menghadap, minta ditangkap. Nah, nanti kami sudah ada strategi. Semalam saya kumpulkan anggota. Nah, itu memang nampaknya harus diberi pelajaran, Pak. Ya. Nampaknya harus diberi pelajaran. Itu. Bapak masyarakat saya, mereka masyarakat saya. Kalau toh memang tujuannya air udah bersih, kalau toh memang dia itu mungkin bisa untuk ngangkut, ya tidak rugi, alat tidak dipenjara, kan Pak warga saya juga. Kan gitu Pak. Bapak pun harus tahu saya ini dalam arti Bapak, saya itu harus memenuhi apa yang jadi tuntutan Bapak, dan saya pun harus bagaimana mereka ini bisa penyelesaian yang baik. Mungkin itu Pak. Saya besok pagi akan memerintahkan anggota saya sana dan untuk berhenti. Seminggu kami lakukan penangkapan Pak. Dan kendala saya di sini Pak, ya mudah-mudahan kami kompak dari pihak Koramil, dari pihak kecamatan, dari pihak Polsek. Kami kompak. Untuk bapak-bapak, kalau toh bapak ada yang seperti itu, mungkin karena kami udah berupaya seperti apa di Nanganyawa itu begini Pak jalannya Pak. Saya pakai itu aja, saya tidak lincah saya naik motor. Nah, tidak perlu Bapak datang ke sana. Siapa tahu Bapak bilang kami itu tidak benar, itu saja Pak. Nah, tidak perlu. Itu adalah kami Pak, ranah kami Pak. Karena omongan Kapolsek. Mungkin ada lagi bukan penangkapan. Bapak kata, kami tidak bisa melakukan penangkapan sendiri dalam arti Kapolsek beserta jajarannya. Karena saya tidak ada hak untuk melakukan penangkapan, tanda tangan saya tidak boleh. Itu Pak. Kalau kita nangkapan ada surat-suratnya Pak, surat administrasinya. Kalau kita ada surat penangkapan, kalau kita nangkap orang tidak ada surat, kita bisa dituntut kembali. Setelah nanti surat penangkapan, kita pun dibuatkan namanya surat tembusan kepada keluarganya. Ya, ada Pak. 24 jam keluarganya harus dikasih tahu bahwa orang ini kami tangkap. Yang intinya apa yang disampaikan sama Pak Hades, saya akan bergerak cepat. Silakan membuat surat, Bapak membuat surat. Intinya bahwa bahasanya kami kalau pihak Polsek tidak serius, maka kami akan melaporkan ke Polres atau melaporkan ke Polda. Saya tidak masalah Pak untuk itu. Karena untuk Polsek, standar Polsek untuk melakukan itu sudah berlebih. Seperti melakukan pembakaran, seperti melakukan apa, itu udah berlebih Pak kita. Nah, tetapi saat ini belum ada penangkapan. Nah, nanti saya sampaikan sama pimpinan bahwa Pak tidak bisa Pak ditoleransi lagi. Seperti apa yang di Nangaboyan, di Boyan Tanjung, seperti apa yang di Mentebak, seperti apa yang di Pengkadang. Mereka masih pakai lumpur semuanya, diangkut ke truk, masih berlumpur semuanya. Nah, kebetulan saya waktu itu berada di Putus Sibau. Nah, itulah Pak, memang kita perlu proses, perlu waktu, dan saya berusaha sama anggota saya, sama Muspika, secepat mungkin Pak Kades, kami akan ke sana. Dan saya yakin mereka ini tidak banyak. Saya punya keyakinan bahwa dalam waktu yang dekat mereka pun nampaknya dengan alasan bahwa kami tidak ada hasil Pak. Kalau tidak ada hasil, kenapa kamu bekerja? Nah, sekarang ada lagi Pak. Sekarang minyak itu sudah 18.000 per liter Pak.
Kalau mereka masih bekerja berarti di situ ada hasilnya. Itu bukan hasilnya Pak, bukan Nanti hasil itu nanti saya itu. Iya, makanya itu. Mereka karena ada hasil, maka dia bekerja. Kan gitu. Ya intinya Pak, kami tidak berpanjang lebar. Besok pagi kami akan datang ke sana. Mudah-mudahan dalam seminggu ini, ya, mudah-mudahan bisa Pak. Itu. Nanti kalau ada apa-apa, bisa komunikasi sama Babin saya. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Bapak bisa tercapai semuanya. Kita saling mendoakan sehingga pekerjaan kita akan ada. Iya Pak, kita akan kerjasama. Bapak cukup memberi semangat bahwa kegiatan saya ini memang di belakang saya orang banyak, masyarakat banyak. Itu saja Pak mungkin. Terima kasih untuk anggota Polsek Sebual yang telah menerima kita di sini. Jadi yang terhormat Pak Kapolsek beserta para anggotanya yang mewakili dari kecamatan juga dan juga yang mewakili dari TNI. Jadi kita aturkan banyak terima kasih untuk mereka karena bisa hadir di sini pada acara hari ini, acara penuntasan peti yang ada di peruluan Sungai Seberuang yang mengakibatkan keruhnya air Sungai Seberuang. Jadi selama ini kita ini mau dibunuh oleh orang dengan nyawa secara tidak langsung. Jadi akan saya bahas juga nanti. Kalau saya bicara, jangan ada yang bicara. Jadi tunggu giliran. Semua bisa mengeluarkan pendapat di sini. Selagi pendapatnya membangun. Jadi saya berpatokan ke WA masuk ke saya tadi malam. Yang pertama itu hasil pertemuan dengan masyarakat kemarin, kami membuat keputusan satu hari Rabu kami akan ultimatum terakhir pekerja untuk mengangkut alat. Jadi ini masalah ultimatum. Setahu saya ultimatum itu udah dari zamannya Pak Usman Hasibuan. Nah, ultimatum itu sudah berlaku terus. Yang belum ada penangkapan dan penindakan tegas. Jadi kalau mereka menghiraukan ultimatum, mereka udah berhenti bekerja. Tidak akan sungai keruh seperti ini lagi. Nah, yang kedua masalah ultimatum. Di tahun 2016 ini kejadian menimpa saya tidak akan lupa sampai mati. Tahun 2016 saya ditangkap karena kasus judi. Togel. Kalau saya dikasih ultimatum terlebih dahulu atau peringatan terlebih dahulu, tidak mungkin saya masuk penjara. Nah, tidak ada. Langsung dijemput saya ke rumah jam 8 bawa putus ibau. Masuk sel 2 bulan 15 hari saya. Ini kenangan yang pahit buat saya sampai saya kehilangan pekerjaan. Nah, kalau saya dikasih ultimatum pada saat itu, saya tidak akan masuk penjara. Pasti saya berhenti. Nah, banyak bantuan saya untuk anggota Polsek waktu itu di Semitau. Pencuri motor saya tangkap, pencuri HP saya bawa ke situ. Tapi apa? Cobalah kasih ultimatum dulu ke saya. Ini terkait ultimatum. Nah, jadi jangan ada ultimatum lagi. Jemput. Kapolsek sini kan udah mengantongi nama-nama mereka yang bekerja. Jemput, bawa. Kalau hanya mengandalkan ultimatum, pemasangan spanduk, baliho, sosialisasi itu tidak akan berhenti mereka. Udah dari zaman Pak Usman Hasibuan, saya kepala dusun, udah hampir 2 tahun sekarang ini. Tidak ada hasilnya. Masih nihil. Nah, jadi yang kedua itu masalah ultimatum. Yang kedua saya berpatokan ke sini ya, ke WA yang tadi malam masuk. 2. Kami memberi waktu dalam 1 minggu ke depan. Jadi ini terlalu lama menurut saya. Menurut kami dari Tanjung Priok terlalu lama kalau 1 minggu. Besok langsung jemput. Jadi itu tuntutan masyarakat Tanjung Priok. Mungkin masyarakat semua sepaham dengan saya. Jadi kalau nunggu-nunggu berlarut-larut, ini tidak akan berhenti. Setuju. Nah, ultimatum itu dari zaman Hasibuan ultimatum. Habis itu makin baru ultimatum. Bapak sekarang ultimatum lagi. Kapolsek ke depan lagi ultimatum lagi. Jadi kapan penangkapan? Kapan masalah ini berhenti? Kapan masalah ini selesai? Jadi yang ketiga, seminggu setelah ultimatum terakhir akan melaksanakan penindakan muspika beberapa masyarakat Tanjung Priok. Ini yang paling penting.
Jadi pas penangkapan kita mau dibawa ke sana. Jadi saya tanya di sini, bertanggung jawab enggak pihak kepolisian kalau kami ke sana bawa senapang, bawa orang? Kami jelas bawa. Daripada kami duluan mati. Lebih baik kami duluan bunuh mereka. Datang gila, saya tahu kan kita. Sedia enggak? Berani enggak bertanggung jawab dari pihak polsek kalau kami ke sana? Kami jelas bawa senapang, bawa orang. Kalau terjadi keributan di sana. Hari ini kami pun siap. Kali ini kami siap ke sana. Itu. Ini yang poin yang paling penting. Jadi kita ini maaflah ngomong, mau dihasut, mau diadu domba, suruh ke sana, suruh ikut mereka nangkap. Padahal ini tugas mereka. Jadi mohon maaf Pak Kapolsek ya, nanti kalau bahasa saya ada yang kasar apa semua, saya meminta maaf. Kita di sini berdebat bukan bertengkar, mencari solusi. Itu udah biasa. Hal itu seperti itu udah biasa. Sampaikan aja. Ya. Ini yang paling penting, poin ketiga itu. Jadi yang habis itu ada WA masuk lagi, kami belum merespon tuntutan kemarin sudah mau ke polsek lagi. Jadi tuntutan ini bukan yang kami kemarin ini aja, udah 2 tahun tuntutan ini supaya barang ini diberhentikan. Tapi tidak ada penindakan. Ini enggak bisa ini yang kayak gini nih. Berilah waktu untuk menyikapi keluhan warga dan mengambil langkah-langkahnya. Jadi 2 tahun ini waktu apa yang kita berikan ke polsek? Sudah 2 tahun diberikan waktu. Bahkan ke Polres. Jadi waktu kami ke Polres, orang Polres bilang suruh ke polsek lagi. Jadi kami ini kayak orang bodoh. Kami ke polsek ini, kami ke Polres karena pada saat di polsek ini udah tidak mampu menangani masalah ini. Makanya kami ke Polres. Kok disuruh sini lagi? Waktu lagi, langsung melakukan penangkapan. Jadi yang pertama, yang kedua, kami minta surat pernyataan. Kalau dari pihak polsek harus final. Jadi tidak ada lagi keluh kesah masyarakat. Besok kita ke polsek, yang ngomongkan air lah, yang ngomongkan gatal lah mandi airnya, tidak ada lagi. Pokok hari ini harus tuntas final. Jadi kalau dari pihak polsek siap atau mampu menangani kasus ini, melakukan penindakan tegas, keluarkan surat pernyataan hari ini. Jadi kalau memang tidak mampu, keluarkan juga surat pernyataan. Kami bawa kasus ini ke Polda. Jadi hanya ini penyampaian dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Silahkan diungkapkan. Bicaranya satu-satu. Hanya tentang konsumsi air itu aja. Nanti kan masyarakat di sini, lalu ketemu warga di Nyama, ketemu di warung, ketemu di acara. Lalu mereka ngomong-ngomong tentang mereka bisa kontrol. Jadi marilah kita mulai sekarang, jangan kapan-kapan, jaga lingkungan kita, alam kita, keberagaman hidup kita di Kalimantan ini supaya tetap ada benar. Kami tetap mendukung kayak proses yang asal kami tidak keluar daripada koridor. Betul. Nah itu yang kita cari. Nah, jadi kalau udah membunuh apa segala, aduh, nggak guna lagi kita ngomong. Jadi kita bersama-sama merawat keberagaman kita, kebenekaan kita, toleransi kita, alam kita sekitar kita ini kita jaga. Kita ini cinta dengan NKRI. Jangan ikut aura-aura yang tidak benar. Tidak boleh. Kita ini punya tata hukum sesendiri. Makanya Pak. Masalah air, mungkin masalah ini sudah dilaporkan ke desa dan di sana saya sebagai ketua RT. Saya berterima kasih kepada para dusun Tanjung Keliling. Mungkin itulah hati nurani, mungkinlah bicara mereka itu bicara hati nurani, bicara apa yang mereka alami. Jadi pada intinya Pak, kita tidak berguna terlalu banyak membahas sekarang ini. Pada intinya kami berharap buktikan apa yang kami harapkan. Oke, kalau bicara masuk angin, Bapak mengatakan tidak masuk angin, tapi tolong buktikan tidak masuk angin itu Pak. Jadi saya harap kepada Bapak, kepada aparat, oknum yang bisa membantu masyarakat, karena bagaimanapun ini saya rasa orang-orang yang masih mengkonsumsi air itu Pak. Jadi tolong, minta mohon kepada Bapak supaya masalah ini segera bisa diselesaikan. Bapak ada toleransi, terima kasih. Mungkin itu keluarga kita juga masih ada toleransi. Seandainya
mereka masih melaksanakan tapi tidak ada toleransi lagi. Saya acung jempol dengan Bapak, masih ada toleransi. Jadi tolong juga sampaikan dengan masyarakat kita di Nanganyawa, begitu baiknya umum masih ada toleransi. Tapi toleransi ini Pak mungkin telah disampaikan oleh kadus kita dan sudah cukup, bahkan lebih apa yang mereka sampaikan. Jadi saya mohon masalah ini bisa diselesaikan secepat mungkin dan tidak perlu larut. Intinya itu harapan kami Pak. Terima kasih, selamat siang. Tentunya pekerjaan itu kan Bapak tahu sendiri tempatnya itu pun sangat luas. Mereka itu ada yang nurut sama kita, ada yang tidak nurut sama kita. Kalau yang nurut sama kita, silakan kemas. Kalau tidak nurut sama kita akan proses. Satu Pak. Apa sih Pak? Pertanyaan Pak saja lah Pak. Udah saya ingat Pak. Begini Pak ya, saya memahami Bapak, sangat paham sekali. Hari ini ada orang tangkap, maunya saya pun seperti itu Pak. Secara pribadi maunya seperti itu. Tolong Pak Kades dicermati kata-kata saya. Maunya saya seperti itu, anggota saya pun maunya seperti itu. Tetapi kami Pak bekerja berdasarkan prosedur, pakai aturan. Perlu Bapak ketahui bahwa saya selaku Kapolsek dan walaupun saya ini adalah seorang perwira dan saya tidak memiliki yang namanya ijazah S1. Biar Bapak Jadi kalau di sini Pak, kalau ada tindak pidana, kalau saya tidak memiliki ijazah S1, kami tidak bisa mengeluarkan surat penangkapan untuk segi administrasi. Kita harus ke Polres. Itu nanti Pak Kasat Reskrim yang berkomentar. Inilah perlunya waktu Pak. Terima kasih Pak Ketua BPD sudah hadir juga. Perlu Bapak Ibu ketahui, saya ini adalah orang yang turut serta saksi langsung waktu penyitaan yang sekitar 6 bulan lalu. Itu alatnya ada. Nah, yang Niko itu saya, itu masih zamannya Pak Susman Hasibuan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui juga, itu barang kita bakar, kita buang ke dalam lubang itu Pak. Nah, itu kendalanya kurang lebih kita berjalan kurang lebih itu 1 kilo Pak dari kampung itu. Itu memang arealnya perbukitan Pak. Nah, mungkin kita di sini sama-sama sepakat lah. Kita tentu berharap penuh dengan dan memberi dukungan penuh kepada Polsek Siberwang untuk menindak tegas. Itu yang bisa kita sampaikan karena memang itulah tujuan kita datang ke sini. Saya tahu rekan-rekan semua tentu berharap kepada Polsek, tentu Pak Kapolsek nanti akan membuat rencana supaya kegiatan peti apapun bentuknya kita dukung Pak Kapolsek berteman dan jajarannya untuk menindak tegas dalam arti menghentikan kegiatan itu. Terlepas proses nanti seperti apa, kita serahkan sepenuhnya kepada Polsek. Nah, kita tidak perlu yang sampai istilahnya meminta apapun, tapi biarkan Polsek bekerja. Kalau memang nanti seperti yang kita harapkan dari Polsek tidak maksimal, kita tanya nanti komitmennya Kapolsek. Itu mungkin itu harapan dari kami Pak. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Nanti saya jawab daripada Bapak Pak ya. Masalah para pekerja itu. Jadi para masyarakat perlu tahu juga. Dari waktu zamannya Pak Martin Barus, itu dia WA ke saya. Ada beberapa orang para pekerja peti itu sudah menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak akan bekerja lagi. Jadi kenyataan mereka masih bekerja. Kok tidak ditindakkan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Berarti mereka akan sudah melanggar isi surat pernyataan yang mereka buat. Nah, ada WA Pak Martin Barus ke saya. Ada beberapa orang pekerja sudah menandatangani surat pernyataan bahwa tidak akan bekerja lagi. Kenyataan mereka masih bekerja. Kok nggak ditangkap? Mereka kan sudah melanggar surat pernyataan itu. Jadi kalau ditangkap itu polisi pun tidak bisa disalahkan. Aparat penegak hukum tidak bisa disalahkan karena mereka sudah melanggar isi surat yang mereka tanda tangan itu. Nah, ini yang saya sangat sesalkan ini. Oke, itu Pak. Kita tidak usah ungkit-ungkit yang dulu. Ini saya ada action saya minta dukungannya Pak ya. Saya minta dukungannya. Saya tidak berjanji mulu-mulu Pak. Saya hanya sekedar manusia. Kalau saya tidak dibantu anggota saya bagaimana? Dan anggota saya sudah dengar semuanya rasaku sama pernyataan Bapak yang sangat keras. Bapak dalam arti keras sangat perlu, sangat butuh sekali dengan jernihnya air. Nah, itu Pak. Nanti saya buatkan sprint kalau memang tidak, mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Itu
tujuan saya, Pak. Mungkin itu, Pak. Pak, sangat bijaksana. Mohon maaf, Pak. Tadi sih keluar kok.